Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Nandar Ketahuan Ngibul Lagi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tes, Shalom Alaikum. Kali ini saya akan mencoba menanggapin video dari Nandar yang kebetulan kemarin kami berdebat. Jadi Nandar hendak mau membuktikan bahwa Yesus itu menikah. Dia menampilkan ada dua hal. Satu video dari Bambang Nursena. Yang kedua buku dari Maggie Whitehouse. Nanti khusus di video ini saya akan mau mencoba nanggepin tentang buku Maggie Whitehouse karena ini videonya panjang gitu, nggak mungkin semua menit per menit itu saya tanggapin, nggak mungkin gitu, karena ini juga untuk kepentingan durasi juga ya. Jadi untuk tidak usah berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu kita langsung saksikan ke videonya. Oke ya, kenapa Yesus itu tidak dikisahkan ceritanya pada usia 12-30 tahun? Karena dia wajib menikah di usia 18 tahun. Saya punya buku yang bagus, ini bukan karya orang Islam tetapi karya Maggie Whitehouse ya, ahli Yunani, orang Yahudi, orang Kristen tapi berdarah Yahudi. Nanti bisa. Maggie Whitehouse itu katanya Nandar seorang seorang Kristen berdarah Yahudi itu bohong. Itu bohong. Kita bisa lihat langsung. Maggie Whitehouse itu siapa sih? Nah, ini. Dia seorang stand up comedy. Saya tunjukkan dulu ya. To the stage, Maggie Whitehouse. Inilah Maggie Whitehouse. Your next act is a middle-class, middle-aged, Middle England vicar. What could possibly go? Now, if you're wondering why because that's comedy, inilah kualitasnya. Kualitas dari Nandar itu seperti ini. Tahu ya. Maggie Whitehouse tuh katanya seorang komedian, ya kan, stand up komedi. Tapi kan dia punya agama, dan dia punya darah keturunan, gitu. Anda membuktikan Maggie Whitehouse itu bukan Kristen atau bukan Yahudi, bukan dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang stand up komedi, nggak nyambung. Karena Yahudi adalah keturunannya, Kristen agamanya, stand up komedi profesinya, nggak nyambung, gitu. Dan dibantah itu adalah agama, klaim agama Kristen Maggie House oleh Nandar, dan klaim bahwa dia ini adalah seorang berdarah Yahudi alias keturunan Yahudi. Itu yang langsung dibantah, bukan dengan mengatakan bahwa bukan profesinya. Itu nggak nyambung guys, belum sama sekali tidak membantah apa yang Nandar sampaikan gitu kan. Dia seorang Yahudi, bukan seorang Kristen, tapi dia menabiskan dirinya sendiri adalah seorang pendeta. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka menghina kekristenan. Dia memang seorang kabalah. Tahu dari gini ya, kalau dia mentabiskan dia sebagai seorang pendeta, artinya statusnya sebagai seorang pendeta. Statusnya loh ya, perkara hatinya kita nggak tahu apakah dia tetap Yahudi atau gimana. Tapi faktanya dia ketika dia mentabiskan dia seorang pendeta, ya dia pendeta. Itu statusnya gitu loh. Status, jadi ada keyakinan dalam hati, ada status ya. Misal gini, ada orang yang pura-pura misalnya dia tuh menjadi ustadz atau jadi pendeta, tapi hatinya dia tuh bukan pendeta atau ustadz. Itu adalah statusnya tetap ustadz atau pendeta guys, tetap ya. Yang jadi masalah hati itu kita nggak tahu gitu ya, ini yang perlu dikaji lebih jauh, tapi statusnya tetaplah pendeta. Itu logika berpikirnya gitu kan. Mana adek nih, lihat Maggie Whitehouse nih orangnya ini dia. I'm going to go back and do what is Kabbalah again, because so many people ask. And the simple truth is that Kabbalah is a structure on which you can base a life. Jadi Kabbalah itu adalah sebuah bentuk atau struktur tentang jalan hidup
gitu, jalan hidup. Nah, Kabbalah itu memang dari Yahudi. Kabbalah itu Yahudi tuh. Lihat. Kabbalah. Ini lihat gambar ini, lihat gambar yang sebelah kanan sama gambar ini sama toh? Sama. Ini memang seorang Yahudi. Ini Yahudi. Gini ya. Kita harus pahami Yahudi itu ada dua. Keturunan Yahudi atau agama Yahudi. Itu harus dikaitkan kemana dia ini gitu kan. Tapi statusnya itu pendeta. Ketika dia menjadikan diri sebagai pendeta, artinya pendeta. Nah, kuat kemungkinan, dugaan, karena dia seorang pendeta, artinya Yahudi sini adalah bukan agamanya. Yang adalah lebih meyakinkan dia itu adalah seorang keturunan Yahudi. Makanya sebagai seorang keturunan Yahudi, dia ngerti tentang Kabbalah dan sebagainya itu. Contoh gini, saya orang Indonesia, lahir di sini. Lalu saya adalah beragama Kristen. Karena saya lahir di sini, besar di sini, saya tahu apa itu Islam. Tahu saya. Ketika saya bahas misalnya kayak ada orang Kristen ya, di Indonesia itu bahas misalnya Natal itu 25 Desember, di Natal itu umat Kristiani itu bernyanyi di gereja dikawal oleh polisi dan segala macam. Itu bukan berarti dia beragama Kristen. Tapi yang pasti dia orang Indonesia, dia tetap beragama Islam, dia tetap beragama Kristen, meskipun dia tahu banyak tentang Islam, meskipun dia sedang menyampaikan tentang Islam. Itu loh gue pikir guys. Jadi ketika si Maggie Whitehouse sedang menyampaikan tentang Yahudi, bukan berarti dia beragama Yahudi. Bukan berarti dia tuh, ya bisa jadi dia karena dia orang Yahudi, dia tahu tentang agama Yahudi gitu, ya kan? Nih, lihat. Yahudi. Orang Yahudi, agama Yahudi. Lihat lambangnya, nggak salib? Nggak ada. Adapun dia memang jadi orang Yahudi ada dua. Maksudnya adalah orang yang beragama Yahudi atau orang yang bangsa Yahudi. Karena Yahudi ini adalah nama bangsa sekaligus nama agama. Beda dengan Indonesia. Indonesia hanya nama bangsa, bukan agama. Ya. Jadi agama Yahudi sama kayak agama Nasrani. Yahudi ada namanya bangsa Yahudi, Nasrani ada namanya kaum Nasrani. Ngerti ya? Ada suku bangsanya. Orang-orang berasal dari Nazaret, Nasrani. Orang-orang berasal dari suku Yahudi. Tapi kalau Islam, Kristen, Katolik, Buddha itu nggak ada seperti itu. Makanya Anda harus hati-hati dengan kata Yahudi dan kata Nasrani. Karena bisa jadi bukan menuju pada agamanya, tapi orang yang berasal dari daerah itu, guys, gitu loh. Mengaku dirinya orang Kristen, dia memang ada kebencian dengan kekristenan. Dia bahkan kalian cek sendiri lah siapa itu Maggie Whitehouse. Bahkan dia menyebutkan saya akan melempar Yesus dari ke jendela dan sebagainya. Memang dia pembenci Kristen. Ya, faktanya mana gitu. Karena menyampaikan itu tanpa ada data gitu kan. Tapi dia kemas itu dalam komedi gitu. Karena dia seorang based on-nya seorang komedian. Nah, inilah datanya Nandar tuh seperti ini. Gini, ada tahu nggak, dulu tuh ada seorang Islam, siapa namanya saya lupa itu. Dia beragama Islam, tapi dia menghina Nabi Muhammad gitu. Entah dia sadar apa tidak. Tapi kita tetap mengakui fakta dia Islam. Dengan menghina Nabi Muhammad, dia mengatakan dia itu bukan Islam. Tetap statusnya Islam, tapi dia pembenci Nabi Islam, Nabi Muhammad. Itu loh gue pikir. Jadi status itu tidak bisa hilang, dinafikan hanya karena dia melakukan kesalahan atau ya tersesat gitu guys. Orang Islam yang benci Nabi Muhammad itu orang tersesat. Tetap statusnya Islam gitu. Tinggal kita luruskan gitu guys. Ya katakan dia bukan Islam gitu. Kecuali kalau ibadah istilahnya kalau memang itu dari isi hati orang, kita nggak tahu gitu. Ya kan, yang penting adalah statusnya tetap Islam. Status siapa nih harusnya tetap Kristen, ya. Jadi itu di luar dari status. Status itu beda loh dengan keyakinan. Kita nggak bisa nilai keyakinan seorang yang bisa kita nilai itu hanya statusnya saja gitu kan. Kita lanjut. Bisa dicari ya Whitehouse. Nah, kita lihat bener, jadi benar ya, dia itu bukan seorang Kristen tapi memang seorang Yahudi Kabbalah. Lanjut. Nah, sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu statement saya. Nanti setelah selesai boleh disanggah ya. Oke. Kita cepat ya. Teks bagi laki-laki maupun bagi sendiri ya, bukan orang Islam. Ya. Di situ
ditulis subjudulnya membuktikan, lihat, membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Kalau kemungkinan itu disebut fakta atau bukan? Jelas. Jadi kemungkinan itu bukannya disampaikan oleh siapa ini, guys. Juga waktu itu ada berita dari BBC juga ada. Jadi itu namanya kemungkinan, probability gitu. Ya, harus dikaji lebih jauh. Itu adalah suatu bukti permulaan awal yang harus dibuktikan lebih lanjut. Memang itu nggak bisa sepotong itu, nggak bisa, guys. Makanya perlu ada lebih lanjut. Minimal sudah ada bukti awal. Yang wajib kita tuh percayai, bukan penuh ya, indikasi awal, ngerti nggak? Misalnya orang ini misalnya apa ya, dia tuh punya anak apa tidak, lalu ada orang yang menyampaikan bahwa dia punya anak, itu adalah dijadikan bukti permulaan, harus diteliti lebih lanjut gitu. Kecuali semua orang menampiknya, oh dia tuh nggak punya anak gitu kan, ibaratnya ada sesuatu yang memang ada datanya, yang itu adalah disebutnya sebagai bukti permulaan, ya. Jadi ada peluang untuk itu. Nah, jadi itu tinggal dibuktikan saja, guys. Ada penelitian lebih lanjut gitu kan. Bukan, ini adalah buku spekulatif. Ini buku spekulatif. Walaupun dia seorang penulis seperti apapun, dia tetap spekulatif. Kalau tentang jalannya perdebatan boleh dilihat nanti. Boleh dilihat langsung lah. Itu saya sempat di kick juga, tapi saya mau nunjukin juga nih, lihat penggambaran Nandar kualitasnya begini. Mualaf, katanya ngakuin mualaf. Nah gini lah kualitas mualaf nih. Sebentar ya, gimana tuh? Budi wajib ini urutannya Sebentar. di usia 18, usia kanopi pernikahan. Sebentar ya. Dia seorang pelawak. Ini nih kualitas dari netizennya dia. Lihat ya. Ini teman-temannya Adirion ini jangan kayak gini ya. Ya, yang ngaku teman Adirion tolong jangan sampai seperti ini. Ini lihat ini. Inilah kualitasnya pengikut Nandar. Jadi gini ya. Oke lah, kalau lah memang dia pelawak. Apa salahnya seorang pelawak menceritakan? Ya, silakan Pak. Ini saya baru dari kick terus dimasukin lagi. Silakan Pak. Bentar dulu Pak. Apa salahnya seorang pelawak bercerita? Bentar. Apa salahnya seorang pelawak bercerita? Kompetensinya itu fakta. Sebentar Pak, masalah di kompetensinya. Enggak masalah mau dia pelawak kayak mau dia apa gitu. Jadi gitu. Akademisi yang dimaksud kelasnya Nandar itu pelawak. Apa masalahnya? Masalah sekali. Bermasalah sekali. Bagaimana kamu bisa menyebut pelawak? Oh, itu nggak masalah. Mau dia pelawak kek, mau dia atlet pengangkat besi kek, mau dia maling jemuran, pokoknya itu dia penulis, tetap itu akademis. Apa seperti itu? Besok gini ya. Penulis itu ada yang profesi macam-macam. Jadi penulis itu nggak bisa dijustifikasi dari profesinya, ya. Yang penting dia penulis. Penulis adalah orang yang rajin nulis, yang biasa menulis. Artinya dia tuh sudah menjadi kebiasaan, ya. Penulis itu bisa jadi apa saja. Karena gini guys ya, kadang-kadang kita tuh nggak bisa punya satu hobi. Saya adalah seorang gamer, sekaligus YouTuber, sekaligus yang lain juga gitu. Ini nggak bisa anda tuh mengkapin kami saya bahwa saya hanya seorang gamer, seorang YouTuber, bahkan saya juga bekerja sama orang lain, saya jadi pegawai. Ini nggak bisa anda kapling-kapling. Ini semua itu saya gitu. Saya adalah seorang pengedukasi, saya adalah seorang pemain game, saya adalah seorang pegawai. Itu semuanya saya. Nggak bisa anda disebutkan ketika saya katakan bahwa saya orang gamer, lalu kamu kan gamer, kamu kan pekerja, kamu kan pegawai, kamu bukan pengedukasi, kamu kan gamer. Nggak bisa begitu. Setiap satu-satu saya sudah masteri gitu. Nah itu kebiasaan yang saya ulang-ulang tiap hari. Jadi pengedukasi, jadi pegawai, dan jadi gamer. Saya cukup kompeten di bidang ketiganya gitu. Ya. Jadi kalau dia seorang penulis, nggak masalah juga dia seorang
stand up comedy nggak masalah, ya. Selama dia tuh tidak melakukan kebohongan, tidak terbukti melakukan kebohongan, ya kan? Ya, karena stand up comedy itu bukan pembohong, bukan. Itu adalah seni, ya. Stand up comedy itu seni. Makanya masa sih karena dia seorang stand up comedy, lalu dia tuh ada raguan penulisnya kan kayak gitu. Dia berarti dia tuh expert di bidang stand up comedy dan expert dan penulis. Itu lo gue pikirnya, guys. Besok nanti ada tukang maling jemuran nulis buku lah, disebut lah hal-hal yang gak benar kepada baginda Muhammad, itu bisa disebut akademisi. Gini ya, mau dia tuh maling jemuran, mau dia bukan maling jemuran, bahkan profesor sekalipun, kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak dari Muhammad, fitnah, tetap kita salahkan apapun profesinya. Yang jatuh adalah bukan profesinya, tapi argumentasinya. Itu yang tidak dipahami oleh Rion Channel ini. Ya, Anda bayangkan ya, ada seorang maling jemuran mengatakan bahwa jangan mencuri. Lalu ada orang yang pejabat, yang dia tuh adalah orang yang harusnya jadi panutan kita. Lalu dia korupsi. Lalu dia mengatakan atau koruptor lah. Ya tadi koruptor ya. Atau orang yang bukan koruptor, dia pejabat. Dia tidak korupsi padahal, tapi menyarankan bahwa korupsi itu boleh, mencuri itu boleh gitu kan. Cuma saya nggak mencuri. Benar nggak katanya? Salah. Meskipun dia bukan koruptor, bukan maling. Tapi maling mengatakan yang benar, yang mencuri itu tidak benar. Benar orangnya, kata-katanya, tapi bukan profesinya. Makanya harus dilihat. Polisi itu nggak bisa disandingkan dengan kehidupannya, nggak bisa. Gitu guys. Ya. Jadi dia terus dilihat bahwa dia punya tendensi untuk nipu nggak di tulisannya, ya ngerti nggak maksudnya? Tendensi di tulisannya gitu, kepentingannya apa gitu. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa kepentingannya memang untuk berbohong di tulisan itu, Anda bisa membuktikannya, berarti Anda benar. Kalau Anda tidak bisa membuktikannya, hanya ngira, artinya Anda fitnah. Ingat, kira-kira tambah bukti itu namanya fitnah, itu dosa. Kecuali mungkin dia meyakini bahwa dosa tebus Yesus, makanya nggak masalah. Fitnah terus saja nggak masalah gitu. Tuduh saja nggak masalah. Kok kita orang Islam takut guys, takut sekali untuk menuduh orang itu kan. Maka kita tuh selalu menyangka tuh berhusnuzon, berprasangka baik. Kalau nggak punya bukti ya sudah, diam saja. Kalau nggak percaya sudah, silakan nggak percaya. Tapi jangan tuduh orang gitu. Kok saya nggak percaya, saya katakan aja saya nggak percaya sudah. Tapi nggak saya tuduh macam-macam orang itu gitu guys. Itu loh gue bikinnya kan harusnya kan. Jelas enggak. Jadi gitu ya. Data, kalian boleh menyebut itu sebutnya data sebanyak apapun, tapi kita harus menguji itu. Bukannya saya ini menolak karena itu nggak sesuai, bukan. Tapi harus kita uji formilnya. Iya, diujinya dengan cara apa? Bukan di cross check katanya benar apa tidak, tapi dengan hanya mengklaim membungkam dengan profesinya. Itu konyol sekali guys. Jadi seakan-akan seorang stand up komedi itu nggak berhak menulis. Orang apapun profesinya, mau dia stand up komedi kek, mau dia tuh apa kek, dia berhak menulis. Dan isi tulisannya nggak bisa dihubungkan dengan pekerjaannya, tapi dihubungkan dengan bukti yang lain gitu. Saya menulis misalnya tentang sejarah Soekarno. Nah itu harus dibuktikan dengan di-compare dengan sejarah Soekarno lain, bukan di-compare dengan apa profesi saya. Nggak nyambung. Masa saya seorang stand up komedi atau seorang pegawai atau seorang gamer, lalu tulisan saya pasti salah gitu? Kan nggak nyambung guys. Menghubungkan antara profesi seorang dengan tulisannya itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Harusnya kan tulisan itu dihubungkan dengan sumber tulisan yang lain, dikomparasi mana yang lebih masuk akal gitu kan? Itu loh yang bikinnya guys. Siapa itu, dia itu autornya seperti apa, tahun berapa buku itu ditulis, bagaimana tingkat pendidikannya, latar belakang penulisnya seperti apa, dan sebagainya. Itu mesti diperhatikan ya. Jadi akademisi itu bukan suatu, jadi akademisi itu ya nggak mesti harus orang yang S3 ya. Ingat, Albert Einstein itu tidak sekolah loh guys ya, Albert Einstein, tapi dia seorang akademisi ya. Dia adalah peneliti. Jadi dia tuh meneliti di luar bangku sekolah gitu. Ngerti ya? Pendidikan itu tidak pernah hanya dari sumber yang
resmi atau sumber yang di bangku sekolah. Kita bisa dapat banyak ilmu dari banyak tempat gitu, ya kan? Itu harus dipahami. Saya paham saham misalnya, itu tanpa saya tuh pernah menjadi belajar saham sekali. Jadi institusi resmi, tapi saya belajar otodidak gitu. Atau saya paham tentang banyak hal itu. Jadi intinya adalah ilmu itu bisa dapat yang mana saja. Akademisi adalah seorang yang belajar. Bukan belajarnya itu harus di sekolah formal, enggak. Akademisi adalah orang yang selalu belajar. Kan banyak sumber-sumber itu. Buku-buku, media, banyak. Kita bisa belajar. Jadi bahkan ada Google. Asal kita tuh belajarnya bener gitu. Bahkan kalau orang sekolah pun kadang-kadang juga salah gitu kan. Ada tuh orang yang sekolah ujung-ujung ngaco. Karena memang kurikulumnya salah gitu guys. Ada. Makanya kan kurikulum itu diubah terus. Karena asalnya adalah penyempurnaan. Artinya kurikulum pun punya kelemahan. Maka itu harus diperbaiki. Makanya nggak ada sistem pendidikan sempurna, nggak ada. Kecuali sistem pendidikan yang dari Tuhan. Itu baru sempurna. Karena Tuhan maha sempurna. Tapi kalau manusia buat sistem kurikulum pendidikan, itu tidak pernah sempurna. Makanya ada terus perbaikan kurikulum tiap tahun. Ada. Revisi kurikulum itu ada. Karena ilmu itu tidak sempurna gitu guys. Itu lagi bikinnya kan. Klaim, self-proclaim, kamu mengaku akademis, tapi yang data yang kamu tampilkan itu akar komis, bukan akademis. Seperti itu. Jadi saya menghimbau Nanda, usaha kamu kalau saya ratingkan nice try, coba lagi. Silakan coba lagi di kesempatan yang selanjutnya dan pastikan Pak, semua data-data apa jeroan-jeroan kalian itu yang kalian anggap itu adalah secret weapon kalian, saya itu sudah tahu. Saya ini bukan pendebat kemarin sore yang hal-hal basi seperti metodologinya sudah aneh gitu guys. Menuduh orang dengan mengatakan bahwa orang ini stand up komedi alias nggak berani menulis itu sudah ngaco guys. Ya orang itu dikungkung bahwa kalau kamu jadi penulis nggak boleh jadi stand up komedi, nggak boleh kamu tuh begitu. Jadi standar penulis itu bukan itu. Standar penulis adalah dia harus rajin menulis, dia harus rajin membaca. Itu standar penulis, bukan dia nggak boleh di stand up komedi, bukan begitu. Bukan itu penulis. Masa dia ngerti sih? Penulis itu punya standar. Dan standarnya itu bukan dia tuh nggak boleh stand up komedi, dia nggak boleh main jemuran, dia nggak boleh. Itu beda lagi ceritanya. Ngerti nggak? Bahkan presiden pun ada yang stand up komedi. Itu hak orang itu. Apa masalah dengan stand up komedi gitu kan? Masa menjudge orang itu bukan seorang penulis itu adalah karena dia seorang penulis komedi. Ini kan ngaco sekali guys. Kalian Barbara Terry, Maggie Whitehouse itu udah jadi makanan sehari-harian saya. Jadi pastikan tajam itu kamu Dia makan sehari tapi nggak ngerti esensi. Ya, dia tahu tapi salah pengetahuannya guys. Ngerti nggak? Dia tahu ada orang yang profesinya adalah seorang penulis, juga stand up komedi, lalu dia menyambungkan antara keduanya, kan nggak nyambung guys. Profesi antara stand up komedi dengan penulis itu nggak nyambung. Kalau kompetensi bilang penulis, artinya orang ini harus rajin baca dan rajin nulis. Jadilah dia penulis yang handal. Nggak ada hubungan sama profesinya stand up komedi guys. Itu lagi berpikirnya. Senjatamu baru ketemu dengan Aderion. Gitu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk Nandar, coba lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam. Jadi manfaat apa yang kita dapat gitu? Ada orang yang ngomong bahwa seorang penulis itu nggak boleh jadi stand up komedi saat bersamaan. Saya nggak sadar yang ngomong gitu deh kan. Ini logika macam apa guys? Ya. Jadi orang itu jadi terbatas gitu. Meskipun dia rajin baca, rajin nulis, tapi hanya karena dia tuh stand up komedian kah, entah gamer kah, entah nanti tiba-tiba dia pegawai lah, lalu dikatakan nggak layak dia penulis. Itu nggak masuk akal. Orang nggak layak dia penulis itu adalah orang yang nggak rajin baca dan nulis. Misal ada orang yang baca aja hampir nggak pernah, malas membaca.
Nulisannya sampai nggak pernah, malas nulis. Itu baru orang bisa klaim bahwa dia bukan penulis. Tapi kalau ada orang yang rajin baca dan tulis, ya itu seorang penulis. Meskipun dia profesi lain, stand up komedi kah, karena dia tuh punya ambisi gitu. Dia pengen jadi penulis sekaligus stand up komedi dan punya skill bilang itu nggak masalah gitu. Jadi nggak ada hubungannya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.